Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida sebagai guru dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kami dari kelompok 4 kelas 82 yang beranggotakan saya Revisa Reza, Saya Putri Kana Ramadanita, Saya Ganjar David, Saya Delvaro, saya Mario Resena, saya Karim Nuryawansyah. saya Zamur Siansyah. Izin ada satu dari kelompok kami yang bernama Kaisar yang tidak bisa hadir mengikuti kerja kelompok karena sakit. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi jauhi rokok. Paparan pertama akan dibacakan oleh Putri. A. Pendahuluan. Merokok adalah salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu. Merokok adalah perilaku menghisap rokok yang diminati oleh banyak kaum laki-laki. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperkirakan ada lebih dari 1,1 miliar perokok di seluruh dunia, dengan lebih dari 80% dari anggota yang tinggal di negara. B. Tujuan kami membuat makalah ini untuk melengkapi tugas IPA pertemuan 14-15 serta melengkapi LKPD pembelajarannya. C. Rumusan makalah. Dalam makalah ini, kelompok kami memiliki beberapa rumusan makalah yang akan kami kaji lebih luas, yaitu sebagai berikut. 1. Fenomena merokok. Mulailah dengan gambaran umum tentang merokok di Indonesia, menyebutkan bahwa kebiasaan ini sudah menjadi masalah di berbagai kalangan, bahkan hingga usia muda. 2. Dampak dan bahaya. Jelaskan secara singkat bahwa rokok mengandung zat adiktif atau nikotin dan berbagai zat berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan penyakit kronis seperti kanker paru-paru, jantung, dan PPO. 3. Faktor pemicu. Paparan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk merokok, seperti pengaruh dari orang tua, teman sebaya, rasa ingin tahu, dan budaya yang ada. 4. Zat dalam rokok. Kami juga akan memaparkan beberapa zat yang membahayakan yang terkandung pada rokok. 5. Dua jenis perokok. Dua jenis perokok adalah perokok aktif dan perokok masif. Perokok aktif adalah orang yang secara langsung menghisap rokok, sementara perokok aktif adalah orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok dari orang lain. Paparan selanjutnya akan dibacakan oleh Afdal. Berusaha tanpa rokok. Fenomena merokok adalah masalah kesehatan masyarakat serius di Indonesia, ditandai dengan tinggi prevalensi terutama di kalangan remaja dan pria serta dampak buruk terhadap kesehatan dan ekonomi keluarga. Gambaran umum fenomena merokok di Indonesia. Prevalensi tinggi. Angka perokok di Indonesia sangat tinggi dengan perkiraan 90 juta perokok. Usia dini. 2. Usia dini. Fenomena merokok seringkali dimulai sejak usia remaja bahkan karena usia sekolah dasar. 3. Target pasar. Produsen menargetkan anak-anak dengan remaja melalui iklan masif di berbagai media. 4. Beban ekonomi. Pengeluaran untuk rokok mengikis anggaran keluarga, mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arya. Alhamdulillah. B. Dampak dan bahaya merokok. Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran napas dan jaringan paru-paru. Pada saluran napas besar, skill mukus besar, dan kelenjar mukus bertambah banyak, hiperplasia. Merokok di dalam rumah tidak hanya berbahaya bagi perokok, tapi juga bagi orang yang tinggal di rumah tersebut karena 1. Meninggalkan zat-zat beracun di perabot rumah, karpet, tirai, bahkan di dinding. 2. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia, diantaranya banyak zat beracun dan bersifat karsinogenik yang bisa tinggal di satu permukaan. 3. Bila terpapar dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan meningkatkan risiko kanker, serangan asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan dan mata. 4. Asap rokok dapat diserap semua permukaan. 4. Asap rokok dapat diserap ke semua permukaan yang berpori. Zat beracun dari asap rokok akan menetap lama di semua perabot rumah tangga yang terkontaminasi. 5. Merokok di dalam rumah tentu akan membahayakan kesehatan anak yang sering bermain di dalam rumah. 6. Peneliti menyatakan anak-anak sebagai perokok ketiga dan kurang mereka tidak merokok dan tidak terpapar secara langsung.
tapi terpapar zat berbahaya dari asap rokok yang telah mengendap di perabot rumah. Peran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mario. C. Faktor pemicu. Faktor pemicu perilaku merokok dapat dibagi menjadi faktor internal, psikologis, biologis, genetik, pengetahuan, dan faktor eksternal, lingkungan, keluarga dan pergaulan, media dan iklan, sosial ekonomi, serta aksesibilitas produk. Penyebab utamanya adalah kecanduan nikotin yang menimbulkan rasa senang sementara dan menyebabkan ketergantungan fisik, serta berbagai faktor psikologis seperti stres dan keinginan terlihat dewasa, dan faktor sosial seperti pengaruh teman dan keluarga. 1. Faktor internal. Faktor-faktor ini berasal dari dalam diri individu dan pengalaman hidup mereka. Faktor genetik dan biologis. Ada kemungkinan faktor keturunan dan biologis yang membuat seseorang lebih rentan terhadap perilaku merokok. Faktor psikologis, stres dan kecemasan. Peradaan cemas, amarah, atau stres dapat memicu keinginan untuk merokok sebagai cara untuk relaksasi atau meredakan ketegangan, menurut Honest Dogs. 2. Faktor eksternal. Faktor-faktor ini berasal dari lingkungan sekitar individu. 1. Faktor keluarga. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan paling penting. Jika orang tua atau anggota keluarga adalah perokok, anak akan lebih mudah terpengaruh untuk merokok. 2. Pengaruh teman sebaya. Lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang kuat. Jika teman-teman sebaya merokok, individu akan lebih mudah terpengaruh untuk mencoba dan ikut merokok. 3. Paparan iklan dan media. Iklan rokok dan penggambaran merokok di media dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku, terutama pada remaja. 4. Aksesibilitas dan ketersediaan. Kemudian dalam mendapatkan produk rokok, terutama di lingkungan sekolah atau sosial, juga menjadi faktor yang memicu perilaku merokok. 5. Penyebab utama. Faktor pemicu utama adalah kecanduan nikotin yang terkandung dalam rokok. Nikotin adalah zat yang membuat ketagihan, membuat efek senang sementara, dan menimbulkan gejala putus nikotin jika asupan tidak didapat. Paparan selanjutnya akan dibacakan oleh Candin Kurniawansyah. D. Zat dalam rokok. Kandungan rokok terdiri dari berbagai macam zat kimia, termasuk nikotin, yang bisa membahayakan kesehatan tubuh. Kandungan rokok yang bersifat racun tersebut berpotensi merusak sel-sel tubuh. Di dalam rokok terdapat 250 jenis zat beracun dan 70 jenis zat yang diketahui bersifat karsinogenik. Sebagaimana disebutkan di atas, kandungan rokok yang bersifat merusak tubuh amat banyak. Beberapa senyawa berbahaya yang terkandung dalam rokok meliputi 1. Karbon monoksida. Salah satu kandungan rokok adalah gas beracun karbon monoksida yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida berlebihan, sel-sel darah merah akan lebih banyak berkaitan dengan karbon monoksida daripada oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. 2. Nikotin. Kandungan rokok selanjutnya yang tidak kalah berbahaya adalah nikotin. Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. 3. Tar. Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar yang menghirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. 4. Hidrogen sianida. Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen sianida. Senyawa ini bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. 5. Benzena. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang.
Selain itu, kandungan rokok ini juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko terkena leukemia. 6. Formaldehida. Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok dalam jangka pendek. Sementara itu, dalam jangka panjang, formaldehida dapat meningkatkan risiko terkena kanker nasofaring. 7. Arsenik. Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. 8. Kadmium. Kandungan rokok lainnya adalah kadmium. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan muntah, diare, penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru. 9. Amonia. Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Berbagai kandungan rokok di atas tidak ada yang bermanfaat untuk kesehatan, bahkan hanya memicu terjadinya gangguan kesehatan yang berbahaya bagi tubuh. Paparan selanjutnya akan dibacakan oleh Najwa. Dua jenis perokok. Dua jenis perokok utama. Perokok adalah perokok aktif, yaitu orang yang secara langsung menghisap rokok, dan perokok aktif yaitu orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok secara tidak sengaja di lingkungan mereka. Selain itu, ada juga kualifikasi berdasarkan tingkat konsumsi seperti rokok ringan, sedang, dan berat yang mengacu pada jumlah batang rokok yang dihisap setiap hari. 1. Perokok aktif. Definisi: orang yang secara langsung menghisap atau mengkonsumsi rokok baik secara rutin maupun sesekali. Dampak: terkena langsung ribuan bahan kimia berbahaya dalam asap rokok, termasuk nikotin, tar, dan karbon monoksida yang menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. 2. Rokok pasif. Definisi: orang yang berada di lingkungan sekitar perokok aktif dan terpapar asap rokok secara tidak sengaja. Jenis paparan: 1. Asap rokok tangan. 2. Asap yang dihembuskan oleh perokok dan asap dari ujung rokok yang terbakar. Asap rokok tangan 3. Terlihat residu dan partikel zat berbahaya dari asap rokok yang menempel pada permukaan seperti pakaian, furnitur, dan mainan. Dampak: meskipun tidak rokok secara langsung, perokok pasif juga beresiko tinggi mengalami berbagai penyakit yang sama dengan perokok aktif, dengan resiko lebih tinggi pada anak-anak dan ibu hamil. Ini kualifikasi berdasarkan konsumsi. Selain berdasarkan cara terpapar, rokok aktif juga dikualifikasikan berdasarkan jumlah rokok yang dihisap. 1. Perokok ringan menghisap rokok kurang dari 10 batang per hari. 2. Rokok sedang menghisap rokok 10 hingga 20 batang per hari. Perokok berat menghisap lebih dari 15 batang rokok per hari. Paparan selanjutnya diganti oleh Ijam. F. Kesimpulan umum dari makalah tentang rokok ini adalah rokok sangat berbahaya bagi kesehatan karena mengandung zat-zat adiktif
dan toksik seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan berbagai penyakit mematikan, meliput kanker, penyakit jantung dan paru-paru, serta masalah kesehatan lainnya, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Makalah juga menyoroti pentingnya kesadaran individu, peran lingkungan sosial, keluarga, teman sebaya, iklan, dan edukasi sebagai faktor penting dalam mencegah perilaku merokok, terutama di kalangan remaja, serta perlunya kebijakan untuk membatasi promosi rokok. Sekian dari kelompok kami, semoga yang kita paparkan hari ini akan berguna suatu hari nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.